Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi PPT kami yang berjudul Manajemen Permodalan Bank. Ya, di slide pertama saya ingin menjelaskan tentang modal bank. Modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha dengan tujuan untuk membiayai kegiatan usaha bank, di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Modal bank merupakan salah satu sumber penting dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dana bank. Akan tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian di tingkat laba di satu pihak dan kemungkinan timbulnya risiko di pihak lain. Kedua, manajemen permodalan bank. Pengelolaan permodalan bank yang digunakan untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis bank dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan, dan kepercayaan pasar. 3. Fungsi modal bank. Yang pertama, melindungi deposan. Kedua, memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris untuk menunjang operasional dan aktiva tidak produktif lainnya. Ketiga, memenuhi ketentuan modal minimum. Keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Slide keempat, modal utama bank. Modal utama bank terdiri dari: pertama, modal disetor dapat berupa saham preferen, saham biasa, dan pinjaman subordinasi. Kedua, pinjaman subordinasi meliputi semua jenis kewajiban secara tetap di masa yang akan datang, yang instrumennya dapat diterbitkan dan dijual kepada bank-bank koresponden. Ketiga, pinjaman subordinasi dan saham preferen ini dapat dikonversi menjadi saham biasa. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Kebutuhan modal bank. Sini ada 4 langkah dalam memenuhi kebutuhan modal bank. Yang pertama, perencanaan keuangan secara menyeluruh. Kedua, penetapan jumlah modal yang wajar. Ketiga, pemenuhan modal secara intern. Keempat, pemenuhan modal secara ekstern. Perencanaan keuangan secara keseluruhan. Jumlah modal bank yang dibutuhkan dipengaruhi oleh rencana keuangan ini, selanjutnya dipengaruhi dan dibatasi oleh tersedianya jumlah modal yang dapat diperoleh bank. Analisis bank meliputi antara lain yaitu: yang pertama, analisis kinerja bank. Yang kedua, perkiraan variabel tertentu. Dan ketiga, pengembangan proyeksi secara keseluruhan dan variabel pokok. Penetapan jumlah modal yang wajar. Penetapan modal bank adalah menentukan jumlah modal yang dianggap wajar atau layak dan dalam struktur keuangan bank. Faktor utama yang mempengaruhi jumlah modal: yang pertama, penggunaan modal bank. Yang kedua, pengaruh finansial relevance. Yang ketiga, ketentuan minimal bank. Selanjutnya dijelaskan tentang penetapan jumlah modal yang wajar. Yang pertama, penggunaan modal bank menetapkan jumlah kebutuhan. Modal bank merupakan masalah yang cukup kompleks. Kesulitan tersebut antara lain: misal menentukan penggunaan dan kebutuhan modal, karena modal berfungsi sebagai pengaman bila terjadi kerugian, dan jumlah modal dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepercayaan kreditor dan nasabah. Yang kedua, pengaruh financial leverage. Financial leverage merupakan variabel untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva yang memilikinya. Salah satu unsur risiko yang digunakan dalam menilai efisiensi usaha adalah leverage multiplier. Efisiensi usaha adalah leverage multiplier. Yang ketiga, ketentuan minimal bank, yaitu jumlah modal minimum yang ditentukan oleh penguasa moneter atau bank sentral. Ketentuan jumlah modal minimum di berbagai negara berbeda-beda, tergantung ketentuan yang ditetapkan oleh badan atau pengawas bank negara tersebut.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan penambahan modal bank. Yang pertama, laba per lembar saham atau earning per share. Yang kedua, pengendalian atau contoh pemegang saham lama. Ketiga, ketepatan waktu penambahan modal. Keempat, risiko atau insolvensi dan penurunan harga pasar saham. Dan yang kelima, fleksibilitas. Penjualan saham merupakan alternatif yang favorable, tetap penjualan obligasi akan mengurangi fleksibilitas keuangan. Pemenuhan modal secara tingkat pertambahan modal intern atau internal capital generation rate atau ICGR memberikan suatu cara yang dapat digunakan untuk menghindari penambahan modal yang berasal dari luar. Bank dapat memperkirakan jumlah kebutuhan modal dari luar setelah menetapkan variabel-variabel sebagai berikut. Yang pertama, leverage ratio atau tetap total modal. Yang kedua, return on ratio atau EAT total aktiva. Yang ketiga, earning retention ratio atau laba ditahan. Setelah menentukan leverage ratio, return on asset ratio, dan earning ratio, manajemen dapat menentukan penambahan jumlah modal tanpa menurunkan rasio modal dengan menggunakan persamaan internal capital generation rate ICGR, leverage ratio kali ROA kali earning retention ratio. Contoh, jika leverage rasio 20, rasio terhadap aktiva sama dengan 5%, ROA sama dengan 1%, dan retention 0,7 atau dividend payout ratio 30%. Tingkat pertambahan modal internal atau TPMI 20 dikali 1% dikali 0,7 sama dengan 14%. Artinya, jumlah maksimum penambahan aktiva bank tanpa mengurangi rasio modal adalah 14%. Manajemen menyadari bahwa penambahan modal dari luar dapat dihindari dengan cara meningkatkan ROA atau dengan menaikkan retention ratio. Selanjutnya, pemenuhan modal secara ekstern. Sumber ekstern modal bank. 1. Capital notes, pinjaman subordinasi dengan jangka waktu 10-15 tahun. Dapat dijual pada nasabah atau pemegang saham. Denominasi relatif kecil, tingkat bunga tetap. 2. Capital debentur, pinjaman subordinasi jangka waktu di atas 5 tahun. Jumlah dan denominasi besar, dijual pada pemegang saham terbesar. 3. Convertible debt, pinjaman subordinasi yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa bank yang bersangkutan atas opsi pemegang saham. 4. Leasing arrangement, financial lease sell and lease back yang umumnya dapat dikapitalisasi dan beberapa diantaranya dapat dianggap sebagai modal atau hutang. 5. Convertible preference stock, saham preference yang dapat dikonversi atau opsi ke dalam saham biasa dengan harga dijual di bursa efek atau lewat ring issue. Selanjutnya, pemenuhan modal secara intern. Tingkat pertambahan modal intern atau TPMI dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan modal ekstern untuk menutup capital gap atau perbedaan antara TPMI dengan perkiraan pertumbuhan aktiva dengan menaikkan retention ratio. Beberapa bentuk penambahan modal bank dari luar atau eksternal, yaitu 1. Capital notes, capital 2. Capital debentur, 3. Leasing arrangement, 4. Convertible preference stock, dan yang terakhir common stock. Selanjutnya, salah satu fungsi bank adalah menjaga kemungkinan terjadinya risiko insolvensi bank, yaitu risiko yang mungkin timbul akibat tidak mampunya bank memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo. Bank menghadapi risiko insolvensi jika nilai seluruh kewajiban bank melebihi total aktiva bank. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami, kelompok 2. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.